10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari translasi titik. Adapun materi hari ini adalah pengertian translasi, translasi titik, rumus translasi titik, penerapan translasi titik dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian translasi. Translasi adalah memindahkan suatu objek ke lokasi lain tanpa mengubah ukuran, bentuk, atau orientasi lainnya. Sebagai contoh, kita melihat ada seekor burung, lalu burung ini terbang. Nah, di sini terlihat adanya perpindahan lokasi, tapi ukuran dan bentuk dari burung ini tidak berubah. Translasi titik. Suatu titik, kalau pada koordinat Kartesius diketahui titiknya itu berada pada koordinat 2,2. Kemudian bergerak, dan pada koordinat terakhir yaitu 5,5. Inilah yang dinamakan dengan translasi titik, yaitu titiknya berpindah dari 2,2 menjadi 5,5. Suatu titik, titik A, kemudian dipindahkan sejauh ke kanan sejauh A, lalu ke atas sejauh B, maka diperolehlah titik bayangannya, yaitu A aksen. Maka translasinya adalah A, B. Jadi A itu merupakan pergeseran pada sumbu mendatar, B merupakan pergeseran pada sumbu tegak. Kemudian kalau suatu titik A bergeser ke sebelah kiri sejauh min A, bergeser ke sebelah kiri ya sejauh A, kalau itu nilainya adalah negatif karena bergeraknya ke sebelah kiri, lalu ke bawah nilainya menjadi minus B, maka koordinat titik bayangan A yaitu A aksen. Maka translasinya adalah min A min B. Translasi T, AB. A merupakan pergeseran pada sumbu mendatar, bernilai positif jika bergeser ke kanan dan bernilai negatif jika bergeser ke kiri. B merupakan pergeseran pada sumbu tegak, bernilai positif jika bergeser ke atas dan bernilai negatif jika bergeser ke bawah. Rumus translasi titik. Titik A, X, Y bergeser sejauh A satuan ke kanan, lalu bergeser sejauh B satuan ke atas, maka diperolehlah titik bayangannya A aksen. A, X, Y digeser sejauh translasi AB, maka titik bayangannya A aksen adalah X tambah A, Y tambah B. Contoh, tentukan bayangan dari titik A min 42 ketika mengalami pergeseran 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Kita letakkan dulu titik A-nya yaitu min 42 pada bidang koordinat Kartesius. Lalu sesuai dengan pergeseran dalam soal, yaitu bergerak ke kanan sejauh 5 satuan, kemudian bergerak ke bawah
sejauh 3 satuan. Maka diperolehlah titik A aksen pada koordinat 1, min 1. Kalau secara rumus, koordinat titik A adalah min 4,2 ditranslasikan oleh 5 min 3. Maka koordinat bayangan titik A aksen adalah min 4 tambah 5, 2 tambah minus 3. Maka ini menjadi min 4 tambah 5 hasilnya 1, 2 tambah min 3 hasilnya 2 kurang 3. Maka ini menjadi 1, min 1. Jadi koordinat bayangan titik A adalah 1, min 1. Jadi kalau kita kerjakan secara gambar ataupun secara rumus, hasilnya sama. Contoh berikutnya, tentukan pergeseran dari titik B min 3, min 5 sehingga menghasilkan bayangan titik B aksen 2, min 10. Secara rumus, B min 3, min 5 ditranslasi AB. Maka koordinat titik bayangannya adalah min 3 tambah A, min 5 tambah B. Dalam soal diketahui koordinat titik bayangannya adalah 2, min 10. Jadi kita dapat menyusun suatu persamaan. Min 3 tambah A sama dengan 2. A sama dengan 2 tambah 3. A sama dengan 5. Lalu min 5 tambah B sama dengan min 10. B sama dengan min 10 tambah 5. B sama dengan min 5. Maka translasinya adalah 5, min 5. Contoh berikutnya, titik C aksen min 8,3 merupakan bayangan dari titik C oleh X kurang 5, Y tambah 7. Tentukan titik C. Translasinya adalah min 5, 7. C, X, Y ditranslasikan oleh min 5, 7. Maka koordinat titik bayangan C, yaitu C aksen, adalah X tambah min 5, Y tambah 7. Maka ini menjadi X tambah min 5 berarti X kurang 5, Y tambah 7. Titik bayangannya adalah min 8,3. Maka di sini kita dapat menyusun persamaan. X kurang 5 sama dengan min 8. X sama dengan min 8 tambah 5. X sama dengan min 3. Y tambah 7 sama dengan 3. Y sama dengan 3 kurang 7. Y sama dengan min 4. Jadi koordinat titik C adalah min 3, min 4. Penerapan translasi titik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seekor harimau sedang berburu rusa di dalam hutan. Berdasarkan hasil pemantauan, diketahui bahwa koordinat rusa berada di titik A dan koordinat harimau pada titik B. Rusa tersebut kemudian bergerak di titik C. Koordinat titik A min 62. Koordinat titik B min 2, min 3. Koordinat titik C 4, 5. Pertanyaannya, bagian A, tentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan rusa dari titik A menuju titik C. Bagian B, jika harimau menggunakan translasi yang sama dengan yang dilakukan oleh rusa, apakah harimau dapat menangkap rusa? Bagian C, jika harimau tidak dapat menangkap rusa dengan menggunakan translasi yang sama yang dilakukan rusa, maka tentukan pasangan bilangan translasi yang harus dilakukan oleh harimau agar mendapatkan rusa. Untuk bagian A, tentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan rusa dari titik A menuju titik C. Titik A min 62.
inilah posisi rusa. Titik B, min 2, min 3. Titik C, 4, 5. Rusa bergerak dari titik A menuju titik C. Maka kita dapat menghitung translasinya, yaitu bergerak ke kanan sejauh 10 satuan dan bergerak ke atas sejauh 3 satuan. Translasi rusa adalah 10, 3. Kemudian yang bagian B, harimau berada pada koordinat B. Rusa telah berpindah ke C. Sekarang harimau menggunakan translasi yang dilakukan oleh rusa, yaitu 10, 3. Jadi ke kanan sejauh 10 satuan dan ke atas sejauh 3 satuan. Maka diperolehlah titik bayangan B, yaitu B akses pada koordinat 8,0. Jadi pada koordinat ini harimau tidak bertemu dengan rusa. Menggunakan translasi rusa 10,3. Koordinat harimau ketika menggunakan translasi rusa adalah 8,0. Jadi harimau tidak dapat menangkap rusa. Sekarang untuk bagian C. Koordinat titik A adalah min 62, inilah posisi awal rusa. Koordinat titik B adalah min 2, min 3. Inilah koordinat awal harimau. Koordinat titik C 4, 5. Rusa berpindah ke titik C. Kemudian harimau mau menangkap rusa. Maka translasi yang dilakukan oleh harimau adalah bergerak ke kanan sejauh 6 satuan dan bergerak ke atas sejauh 8 satuan. Jadi harimau dapat menangkap rusa. Jadi translasi harimau adalah 6, 8. Demikianlah materi translasi titik pada hari ini. Terima kasih dan sampai berjumpa pada materi selanjutnya.